Kemudian kemarin juga katanya ada judicial review di Mahkamah Agung. Pada waktu tahun 2019 pertama kali diluncurkan terbitnya Permendesteknik nomor 5 tahun 2019. Menanggapi apa yang selama ini menjadi kendala ya Pak Ketua dan Bapak sekalian terkait dengan pengusulan proses prodi profesi advokat ini. Monggo dari siapa Pak? Dari tim Dikti? Ditutup kamera semua. Silakan Pak Samsul, monggo Pak Samsul, mau duluan, monggo. Oh baik Mas Denny, mungkin saya tidak menanggapi soal proses, tapi saya mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua itu memang betul bahwa awal kita berinisiatif untuk menerbitkan Permen nomor 5 2019 itu semata-mata untuk mengangkat marwah pendidikan advokat yang selama ini betul Pak Ketua PKPA itu seperti pendidikan non formal itu dalam undang-undang Sisdiknas itu kursus pelatihan. Nah kita makanya waktu itu kita sudah sepakat beberapa organisasi advokat itu. Nah cuma catatan di kami satu, di permen itu kami tidak boleh menyebut nama organisasi advokat karena itu kan kita tunduk sama Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2002 ya Pak Ketua. 2003 maaf. 2002 ternyata sistem penelitian, jadi agak terketukar saya. Sehingga karena di undang-undang itu kan 6 organisasi itu berhimpun menjadi satu namanya. Nah, itu satu. Kedua, kita tawarkan waktu itu di berbagai forum supaya dia menjadi pendidikan tinggi yang masuk jalur formal maka minimal 2 semester. Nah, kedua berikutnya adalah kalau pendidikan tinggi berarti penyelenggaranya adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi yaitu advokat. Silakan perguruan tinggi mau memilih siapa. Jadi nanti program studinya izinnya diberikan kepada perguruan tinggi yang mengajukan. Tinggal perguruan tinggi yang memilih nih, saya memilih Pradin, memilih siapa, silakan. Yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan profesi advokat itu harus bekerja sama dengan organisasi profesi. Ada beberapa profesi tidak dengan organisasi profesi, tapi dengan kementerian juga boleh, seperti guru dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, setelah itu, karena tadi niat kami untuk mengangkat marwah seorang advokat, apalagi Pak Ketua udah bilang, makin hari makin memprihatinkan ini banyak advokat yang abal-abal gitu ya Pak Ketua ya. Jadi satu-satunya jalan dari kami segi pendidikan ya kita angkat marwahnya supaya dia selevel perguruan pendidikan ini. Nah soal nanti apakah dia bergelar magister itu mungkin kita lihat nanti struktur kurikulum dan program. Tapi dalam permen itu minimal 2 semester. Kenapa 2 semester? Karena diakui sebagai jenjang pendidikan tinggi. Kalau di bawah 2 semester dia tidak bisa dikatakan perguruan tinggi. Karena logikanya seperti diploma aja minimal 1 tahun. Diploma 1 itu 2 semester. Nah, tapi dalam perjalanannya tadi Pak Ketua udah bilang, saya juga kami agak kerepotan juga judicial review ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Bahkan ada minta supaya direvisi dan begitu. Tapi kami kira tidak ada masalah. Permendestek itu tidak ada masalah. Cuma yang organisasi advokat mau tidak melihat profesi advokat itu dengan cara-cara sesuai dengan regulasi pendidikan tinggi. Jadi undang-undang pendidikan tinggi bahwa pendidikan profesi itu dilaksanakan setelah jenjang sarjana dan dia harus bekerja sama
dari perguruan tinggi dengan organisasi profesi. Sementara itu untuk proses dalam, saya kira saya ke mungkin teman-teman Dikti lah yang lebih tahu. Terima kasih. Sementara itu Mas Didi. Terima kasih Pak Samsul. Ya, mungkin ada lagi, monggo. Ingin menambah mungkin Pak Denny. Monggo. Mas Rizky. Halo Pak Samsul. Salam mie celor Pak. Dari Palembang Pak. Iya, sama tempe lala Mas Didi, tempe lala. Jadi terima kasih tadi Pak Rambe ya sudah menyampaikan ya pandangan terhadap perkembangan program profesi ya, yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi ya, kita sebut seperti itu. Nah ini ada hal menarik ya dari setelah putusan MK ya, dijelaskan ya tentang standar di mana menurut levelnya, di mana program profesi dilaksanakan minimum ya 2 semester. Nah ada beberapa hal nih Pak Rambe juga nih kemarin ya Pak, mungkin juga kita sama-sama ikuti terkait profesi advokat ya, di mana sekarang multibar ya Pak, banyak sekali profesi advokat yang bahkan di setiap wilayah ada perwakilannya sekarang, bahkan bermunculan juga baru ya Pak, ada Pak Rambe juga ngikuti ya kemarin juga dengan Bu Elsa juga, saya juga ikut di kumpulan advokat ya, ada advokat pasar mod dan lain-lain, sekarang banyak sekali. Nah artinya gini Pak Rambe, ini sekaligus nanti dalam hal menyusun ya, ini kan bagaimana proses setelah permen terkait dengan profesi advokat ini disusun, tentunya harus ada satu kesepahaman ya terkait dengan program profesi advokat ini. Nah ini kami juga memohon juga kepada Pak Rambe mungkin sudah bisa merangkul ya Pak beberapa asosiasi yang lain gitu, karena di sini juga ada beberapa yang berbeda pandangan terkait dengan hasil putusan MK itu ya, khususnya terkait dengan penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan studi di Fakultas Hukum ya, yang minimal B ya itu ya. Nah saat ini diartikan ya malah banyak yang kerjasama dengan FH yang penting akreditasinya B gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Itu jadi banyak ya kerjasama dengan Fakultas Hukum di mana-mana ada PKPA. Nah ini coba kalau seperti tadi ya, harap mungkin kami mohon juga Pak, saya nanti kita menyusun bagaimana standar yang terbaik untuk program advokat ini ya, profesi advokat ini dengan standar level sesuai dengan SNDikT ya, dengan levelnya tentunya ya. Ini kaitannya juga nanti dengan tata cara kerjasama Pak Rambe, karena beberapa organisasi ini punya anggaran dasar masing-masing, di mana dia punya literatur dan punya bidang penelitian pengembangan termasuk dengan pendidikan. Nah standar kerjasama inilah yang mungkin coba disamakan, karena ada beberapa kali saya diskusi juga terkait dengan ini, mungkin teman-teman Pradi ya, teman-teman KI ya, ini kalau Pradi saya rasa satu suara sudah Pak ya, kemudian kumpul Kemadin di sini dan kajian segala macam. Ini standar kerjasamanya Pak, mungkin yang coba kita rapatkan bisa bersama, karena kalau hanya melibatkan kita saja, saya khawatir nanti berbeda pendapat antara standar kerjasama yang dilakukan, karena bagaimanapun ya kita ini kan menyempurnakan PKP yang sudah ada gitu ya, tetapi menambah porsi, karena terus terang betul Pak, karena dengan waktu yang minim, bahkan sekarang pakai Zoom ya Pak cepat sekali gitu ya, kemudian tetap ujian dan lainnya, kita akui lah bahwa akhirnya kualitasnya beracara akhirnya learning by doing ya, benar-benar learning by doing gitu ya di pengadilan. Nah hal seperti ini kami mohonkan juga, masukkan juga kepada tim Dikti nanti ya, harap nanti kita membuat standar yang sama tentang kerjasama. Yang dimaksud kerjasama itu seperti apa, karena tidak mudah ya menyatukan ini SH ahli-ahli hukum ini, kalau ngumpul beda-beda pendapat ini kita coba samakan ya. Yang paling banyak Pak sebenarnya berapa masukannya dari teman-teman Pradi dan KI ya, ini juga menjelang rapat ini berkoordinasi, itu memang standarnya dulu yang harus disamakan ya, mengingat ya kalau nanti sudah sama semua baru kita bisa membuat tata cara kerjasama. Kemudian terakhir adalah terkait dengan nanti outputnya Pak, luaran nanti
tersamakan ya, di mana penggunaan gelar, kemudian nanti pemerataan terhadap sumpah jabatan ya nanti disesuaikan juga. Tadi sudah Pak Sabtu katakan memang akhirnya dipilih ya karena multibar kita boleh memilih dan sebagainya, cuma standar utama menuju sumpah jabatan itu adalah harus sama. Nah itu supaya nanti tidak ada gap ya di antara seolah-olah leveling, itu yang harus kita hindari karena semua organisasi sekarang diakui itu ya harus dilegowokan ya oleh semua organisasi advokat baik yang lama maupun yang baru gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu mungkin masukannya. Terima kasih. Mungkin hari ada Prof Jaja. Assalamualaikum Prof. Ya, silakan. Terima kasih. Monggo Prof Jaja. Ya. Mungkin ada masukan, silakan. ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan ada acara di Jakarta, jadi saya bisa hadir di Hotel Haris ya. Bahkan sebelum ke sini saya ketemu dengan pimpinan Mahkamah Agung, bagaimana menanyakan sikap Mahkamah Agung di mana terhadap kondisi advokat ini sekarang ya. Pada tahun 2017 ketika Dirjen Pendidikan Tingginya itu Pak Dono dan direkturnya itu Pak Ridwan, itu pernah saya antar ke Mahkamah Agung ya bersama Profesor Johannes Gunawan dan Ibu Bernadette didampingi oleh staf di kementerian, ingin menyamakan persepsi tentang pendidikan advokat itu berkaitan dengan pelantikannya oleh pengadilan tinggi di bawah Mahkamah Agung. Intinya Mahkamah Agung itu sepakat daripada gagasan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi agar pendidikan profesi advokat itu menjadi pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Itu intinya pada waktu pertemuan tahun 2017 itu. Kemudian pada tahun 2019 ketika saya masih Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia, ketika ada kasus yang sangat besar sekali, salah seorang teman kita dari profesi advokat dan hakim ketahuan bermasalah, nah kemudian meminta bantuan saya untuk mengumpulkan seluruh profesi advokat dari semua organisasi profesi advokat di Komisi Yudisial pada waktu itu ya, di bulan Desember tahun 2019 sebelum pandemi. Nah tadinya mau dilanjutkan tahun 2020 tetapi keburu ada pandemi sehingga sampai sekarang belum terjadi lagi pertemuan itu. Nah pada pertemuan itu diketahui di seluruh Indonesia itu ada 54 organisasi advokat. Ada yang tingkat kabupaten provinsi, ada yang tingkat provinsi, ada yang sampai tingkat pusat. Ya. Saya nggak tahu apakah ada tingkat kecamatan. Gitu. Cuma pada waktu itu ada tingkat di Jogja misalnya hanya untuk kota Jogja saja ada, kemudian di beberapa tempat juga begitu. Ya. Dan namanya aneh-aneh. Ya. Kalau Peradin itu kan Perkumpulan Advokat Indonesia agak keren gitu kan. Kemudian ada beberapa Peradin, KAI dan sebagainya agak keren lah gitu nama-namanya gitu kan. Ini ada yang nama aneh-aneh gitu kan namanya di daerah-daerah itu. Nah ini kondisi yang tentunya memprihatinkan. Dari pertemuan itu sebetulnya disepakati ya kurang lebih yang datang itu 500 advokat seluruh Indonesia ya. Waktu itu dari berbagai asosiasi profesi advokat ya. Waktu itu dari profesi advokatnya dihadiri misalnya Pak Gayus Lumbun, waktu itu baru pensiun daripada Hakim Agung, kemudian ada Frans Hendra Winata dan ada beberapa tokoh dari organisasi advokat yang lainnya, saya lupa lagi nama-namanya. Nah intinya dari pertemuan itu bolehlah kalau mau multibar atau single bar gitu kan tinggal disepakati, tapi kecenderungannya itu multibar tapi kode etiknya cuma satu. Kemudian untuk pelaksanaan kode etik satu itu nanti dibentuk Dewan Etik juga cuma satu yang diambil dari perwakilan masing-masing. Hingga misalnya ada pelanggaran dari Peradin maka tidak akan disidang oleh pengurus daripada Peradin tapi dari organisasi yang lain gitu, supaya ada objektivitas dan netralitas. Nah itu kesempatan pada waktu itu yang sampai sekarang belum direalisasikan. Nah jadi intinya sebetulnya kalau saya perhatikan juga di Jakarta antara Profesor Jimmy Asidiki pernah memberikan suatu diskusi dengan salah satu organisasi profesi advokat, tidak perlu saya sebutkan nama organisasinya. Itu kecenderungannya juga seperti kayak Peradin, yaitu ingin agar pendidikan profesi advokat itu berada di perguruan tinggi yang dikerjasamakan dengan
asosiasi profesi advokat. Jadi saya kira dari prinsip dasar itu sudah clear ya, bahwa pelaksanaan pendidikan profesi advokat itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang kerjasama dengan organisasi advokat perguruan tinggi tersebut tentunya mungkin sesuai dengan prosedur di Kementerian Ristek Kementerian Kebudayaan Ristek mengenai syarat advokat. Bahkan mungkin nanti kalau gelarnya juga gelar profesi advokat ya. Gelar profesi advokat tidak magister advokat tetapi profesi advokat, karena dari sisi SKS itu tidak berpendidikan akademik tapi pendidikannya profesi. Nah, kalau itu disepakati tinggal dikonkretkan sebetulnya ya, para asosiasi advokat terutama yang eksistensinya itu bagus ya, yang katakan yang besar-besar lah gitu, itu memang mengarahnya adalah karena beberapa asosiasi itu ada yang menjadi 3, ada yang menjadi 2, ada yang menjadi 4 gitu kan. Gak tahu Pradin jadi berapa ini Pak? Pradin masih satu Pak? Satu. Bukannya ya. Tadinya yang ada satu itu ada beberapa asosiasi, kemarin pernah juga jadi 3 itu. Jadi 3. Jadi daripada banyak pecah-pecah. Kan 3 ada 12. Ada Pak? 12 satu organisasi. Ya, 12 ketua umumnya. Kalau ada yang 12 ketua umum pecah jadi 12 itu. Nah itu bagus bagi profesionalitas advokat. Nah kan saya di satu tempat kita dari unsur masyarakat menyidangkan ya dengan salah lagi. Nah yang kan yang dari sesama anggota profesi ya udah 2 bulan ini saya nggak ditangkan gitu kan. Nah ini berarti kurang bagus dalam kerangka menegakkan kode etik. Nah jadi kalau saran saya nih Pak ya, setelah saya 10 tahun di komisi untuk membersihkan hakim, begitu saya keluar ternyata masih banyak juga para advokat yang sering komunikasi dengan para hakim. Setelah saya di luar nih, masih banyak gitu kan. Nah ini kan kurang bagus tuh Pak, begitu kan itu. Nah jadi saya kira ini Kementerian Pendidikan mulai pembenahan dari awal, yaitu dari mulai proses pendidikannya, nanti apakah diatur proses pendidikannya itu perguruan tinggi yang memberikan ijazahnya, kemudian ujian kode etiknya bisa saja diselenggarakan oleh masing-masing asosiasi profesi advokatnya. Nah, sehingga pendidikannya lebih terarah gitu kan ya. Nanti digodok bersama rekan-rekan perguruan tinggi. Kira tahun-tahun pertama mungkin diambil sampel misalnya Jakarta siapa, misalnya UI atau beberapa lagi. Lain dari sisi kurikulum bisa dirumuskan bersama baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta kan, sehingga kualitas daripada pendidiknya itu jamin dari metodologis, pendalaman hukum materialnya gitu kan. Saya lihat yang diminta untuk memberi materi tentang kode etik di kalangan calon advokat. Nah itu saya sebelum memberikan pelatihan kode etik, ya, materi kode etik itu sering saya tanya tentang prinsip-prinsip dasar hukumnya terlebih dahulu. Nah itu sangat beragam sekali. Ya. Jadi kalau sekarang mau diarahkan kepada pendidikan profesi, saya kira para asosiasi advokat harus menyambut dengan baik. Dan saya kira saya mengucapkan juga terima kasih kepada Kementerian Ristek, Kemendikbud Ristek ya, memberi supaya profesi advokat dan dalam penataan para advokat di seluruh Pradin ya, untuk secepatnya itu didirikan lembaga pendidikan yang tadinya itu hanya kerjasama asosiasi dengan perguruan tinggi, bahkan hanya mengambil beberapa dari perguruan tinggi, kemudian hanya dijadikan tempatnya di situ dengan di perguruan tinggi yang bersangkutan, bahkan kadang-kadang di luar juga hanya ditandatangani kontrak, bayar fee. Nah itu kurang bagus kan bagi perguruan tingginya juga. Nah ini juga Kemenristek Dikti juga harus, kalau ada perguruan tinggi yang begitu juga harus ditegur juga oleh Kemenristek Dikti, karena saya lihat masih banyak yang begitu. Saya pernah ngasih pelatihan kok seminggu udah selesai.
Coba dulu ya. Saya kira dari saya begitu Pak pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joga atas masukannya. Mungkin ada lagi dari tim PT, monggo Mas Kosin, Mas Ulu, Mas Tukan, Mbak Levi, silakan, atau yang lain. Mas Denny, maaf. Ya, monggo Pak Samsul. Menambahkan betul yang disampaikan Prof. Jaja tadi. 2018 itu kita sudah mau bergerak waktu itu untuk di bawah koordinasi Pak Ridwan, Direktur Kelembagaan, bergerak untuk segera menyusun kurikulum. Ternyata kita tersita waktu dengan macam-macam persoalan tadi, termasuk judicial review, bahkan kami itu diundang oleh Kementerian Hukum HAM karena ada beberapa organisasi profesi advokat itu sampai mengadu kepada Kumham. Akhirnya kita menghadiri itu dan sebagainya, ya sudah ditambah terus mulai peralihan, terus teknik dibubar, ya akhirnya kegiatan program itu belum terlaksana. Betul, mungkin harus segera kita menyusun kurikulumnya Mas Denny. Itu aja tambahan, makasih. Baik, makasih Pak Samsul. Ada lagi monggo Pak dari PT, monggo. Substansi hukum, silakan. Kalau ada Mbak Asti itu Mbak Asti yang terakhir menggarap itu, tapi nggak ada yang Mbak Asti. Nggak ada. Baik, kalau boleh mungkin nggak ada ini masukan Mbak. Oh iya. Oh iya Pak Halim, apa namanya? Kemarin yang diminta Mbak Levi, apakah bisa dikirimkan ya Pak Halim ya? Cocok. Pak Denny, Ya Pak. izin saya Pak bisa Ketua. tambahkan lagi dari Pradip. Monggo Pak Ketua. Terima kasih Pak Samsul tadi ya. Ini kawan kami nih, Pak Samsul tadi ini menggarap nomenklatur Permenstek Dikti ini. Ada 2017, 18, 19. Pak Rizky juga aktif ini. Karena pada waktu itu kami dengan Pak Yogun, Yohanes Gunawan, Presiden semuanya, kita sudah jalanin kekurangan yang saya paparkan tadi mengenai kurikulum dan segala sesuatunya. Pak Samsul sudah kami bikin dengan Pak Yogun, Ya, Prof. Yogun, sudah clear semuanya, nggak ada masalah, tinggal go on aja ini. Nggak ada lagi masalah, baik mengenai hukumnya juga. Waktu itu Pak Nasution itu di biro hukumnya, nah itu pun sudah clear, nggak ada masalah. Karena kemarin saya jelaskan Pak Samsul waktu adanya keberatan dari ternyata mereka salah pemahaman memaknai Permendikbud Dikti yang dibuat Pak Samsul. Anggapan mereka bahwa Permendikbud Dikti sudah mengambil alih kekuasaan profesi advokat. Betul, salah persepsi. Tapi setelah saya melakukan komunikasi, membangun komunikasi dengan mereka, Pak Rizky ini juga waktu itu sempat juga keper-keter ini di teror-teror garu-garuan itu. Saya lakukan pendekatan, saya jelaskan kepada mereka bahwa Permendikbud itu tentang advokat kompetensinya diambilkan Permendikbud dunia pendidikan sama Pak Samsul. Ya, Nah, betul. oleh karena itu jangan beranggapan bahwa Permendikbud dengan kompetensi diambil keliru pemikiran, karena
rekan-rekan saya itu belum menelaah dan belum tahu tentang Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012. Inilah yang saya berikan pendalaman kepada mereka, baru mereka paham bahwa jenis pendidikan kita berdasarkan Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 itu ada 3 jenis. Jenis akademik, jenis vokasi, jenis profesi. Nah, jadi setelah mereka memahami semuanya, sehingga Pak Rizky dicabutlah itu permohonan ke Mahkamah Agung. Makanya kita jalan kita di kelembagaan rencananya launching 2020 itu. Nah, kemudian mengenai tadi Pak Rizky menjelaskan ataupun dalam rangka penyelenggaraan ini, itu di dalam yang sudah kami lakukan, Pak Rizky, dengan Warmadewa University, dengan komunikasi University. Jadi organisasi profesi advokat adalah penyelenggara. Ataupun Ini muatan-muatan dari mandatory permanent nomenklatur kita. Pelaksana adalah kampus. manajemen dikelola bersama dan Waduh, ini ada gangguan nih. Halo? Iya Bapak. Ada gangguan. saya teruskan Pak, ada gangguan di tempat saya ini sambungan. Saya teruskan. Nah, di dalam hal pelaksanaannya yang demikian itu ini sudah berjalan mulai tahun 2019, 2020, 2021. Karena yang kami lakukan dengan kampus itu kerjasama tidak hanya sekedar prodipa ini yang kita bicarakan, tapi juga menyangkut kegiatan yang lain dalam rangka mensukseskan program pendidikan yang populer di sekarang ini di kementerian kita ini adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini pun kita terapkan. Yaitu ada kami gelar diklat paralel, pendidikan dan pelatihan paralel. Ini sangat efektif sekali, bagus sekali memang program MBKM ini. Kenapa demikian saya katakan? Setelah kami lakukan kegiatan itu yang produknya SKPI menurut Kemendikbud, Kemendikbudristek ya, harus ada SKP, surat keterangan pendamping ijazah. Tapi kami akan keluarkan sertifikat pendamping ijazah, sertifikat paralel yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan mereka itu pesertanya mahasiswa baru 6 semester ikut pendidikan ini MBKM ini, bekerja dan berpenghasilan sampai sekarang. Memang luar biasa MBKM ini, bagus sekali. Itu. Nah, kemudian mengenai penyelenggaraan seperti saya katakan tadi, bahwa karena ini adalah kebutuhan profesi, maka organisasi profesi dalam hal ini penyelenggara kampus pelaksana. Dan kurikulumnya pun seperti tadi Pak Samsul sudah ketawa-ketawa, udah clear, tidak ada masalah sebenarnya. Sudah ada kurikulum yang kita susun dengan Prof. Yogun, Yohanes Gunawan dan Berdetet, dan Pak Samsul, Pak Rizky juga kalau nggak salah. Ya Pak Rizky ya. Pak Rizky terdakwanya itu Pak Rizky terdakwanya. Ya. Alhamdulillah sudah clear, tinggal melaksanakan aja kita ini sehingga yang kita dapat proses formalnya Pak. Kalau sudah kita luncurkan ini Prodipa ini, tentu juga kami minta kepada kementerian agar membuat larangan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat itu di luar kampus, dianggap merupakan suatu pendidikan ilegal. Nah, kalau menyatukan persepsi di organisasi advokat yang sekarang menurut Pak Jaja, Prof. Jaja, 50 sekian, nambah Pak, separuhnya lagi sekarang, bukan lagi 50 sekian, sekarang sudah 108. Ini yang mereka advokat tidak karu-karuan. Pencari keadilan hanya mereka PO. Menurut Pak Rizky itu namanya saya katakan proyek ongkos saja yang mereka ambil. Mungkin pensiunan hakim jaksa tahu, nggak mungkin itu. Saya yakin itu. Inilah salah satu filter
untuk membangun Profesor Pokat ini yang officium nobile. Makanya maksud saya agar dapat izin penyelenggaraannya. Itu satu. Kedua, juga filter terhadap organisasi advokat yang ada sekarang. Yang 108 sekian itu Prof. Jaja luar biasa. Mereka produksi gampang, entah apapun namanya mereka bikin, ajukan ke pengadilan tinggi, sumpah. Sudah punya berita acara sumpah, jadilah advokat. Yang penting sumpah. Ini salah Pak, itu ya seminggu ini nanti mungkin adanya launching pendidikan ini kan mesti jadi peserta itu jelas ijazahnya, apakah sudah ada di peneliti. Ini pun yang penting, kita fotokopi ijazah siapa, di fotokopi siapa, dia di scan, masuk. Padahal dia bukan berpendidikan hukum, tidak jelas. Kalau diperiksa, kalau sudah launching hari ini, katakan hari ini itu Prodipa, saya akan lacak semua advokat-advokat, saya akan periksa di peneliti. Saya yakin mereka itu separuh advokat yang ada sekarang hilang. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Ini yang terjadi. Makanya saya sangat mendambakan. Kasihan keadilan sekarang ini luar biasa. Betapa besarnya harus ditegakkan ini terus menerus. Kemudian tadi Pak Jaja sudah koordinasi dengan pihak Mahkamah. Kami juga sudah koordinasi di sana. Mahkamah itu sangat menunggu dan menanti. Launchingnya Prodipa ini nanti akan juga kita koordinasi agar supaya pengambilan sumpah pekan pengadilan tinggi harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh kampus bersama organisasi profesi. Ini sebagai kita juga nanti akan kita tidak lanjut. Yang penting ada dulu launchingnya Prodipa ini. Maka dengan demikian para calon-calon advokat pun nanti benar-benar memfokuskan diri kepada profesinya. Tadi Pak Samsul sudah mengatakan 2 semester. Betul. Bukan hanya itu lagi Pak Samsul, kami dari Pradi, kami juga sedang menyusun program pendidikan master advokat untuk peningkatan mutu dan kemampuan untuk merajut benang yang sudah berantakan sekarang rusuknya namun dibelah-belah. Makanya mudah-mudahan kami kalau sudah launching barang ini kita akan lakukan untuk level 3 tadi. Jadi level 1 diklat paralel, level 2 Prodipa yang sekarang kita bicarakan, level 3 adalah peran pendidikan master advokat. Itu yang kami canangkan di dalam proses ini bertepatan Pak Samsul, Pak Rizky, rekan-rekan kapal-kapal yang ada di gedung ini. Pada hari ini kami ulang tahun ke-58 Pradin, 30 Agustus 1964 dengan sekarang 2022 genap usianya 58 tahun. Jadi penyelenggaraan yang sudah kita lakukan tadi ini sudah berjalan, bukan baru wacana. Saja formalnya aja belum launching. Jadi mudah-mudahan level 2 ini bisa launching, kita nanti akan lanjutin dengan level 3. Kira-kira demikian, tambahannya mungkin masih banyak lagi yang belum terungkap, tapi apa yang disampaikan Pak Rizky, Pak Samsul sudah sejalan. Memang kamilah yang bergelimpangan dulu. Pak Rizky, aduh repotnya. Kalau untuk menyatukan persepsi di Profesor Pokat ini, nggak ada itu kawan. Dan satu yang kedua, kalian dosa takut digugat lah. Sama Merauke. Bila perlu kami pagar itu Kemendikbud itu. Mantap, Pak Ketua, mantap. Nggak ada itu. Kalau nggak ada, siapa lagi yang peduli membangun Profesor Pokat ini? Kasihan pencari keadilan. Ya begitu Prof. Jajaya, luar biasa memang advokat ini. Waduh, mohon maaf. Saya kurang bagus Pak. Membangun Profesor Pokat ini kasihan. Mohon maaf sebut. Abal-abal itu bukan mulut saya yang bilang itu. Abal-abal itu bukan mulut saya yang bilang itu. Ketua Mahkamah Agung sekarang. Dulu dia masuk tahun 2018 Pak Jaja, beliau masuk ke ketua. 3 kali beliau minta maaf kepada saya. Pak Rambe, saya mohon maaf. Loh, tumben. Ada apa Pak Ketua? Enggak, saya minta maaf deh. Saya nggak tega mengucapkan kata-kata ini. Sekali lagi, minta maaf. Saya bilang silakan, ucapkan.
Sekarang apa yang dikatakan Pak Jaja Ahmad tadi adalah advokat abal-abal kalian-kalian. Astagfirullah. Saya katakan langsung, saya sahut. Ya, sekarang marak di mana-mana advokat abal-abal berantakan, itulah berkeliaran. Bahkan ada yang ngelibas hakim, ada yang macam-macam. Sebentar lagi mungkin akan terjadi pertarungan lagi, adu duel di persidangan. Ini mungkin itu tidak tertutup kemungkinan. Karena apa? Karena advokat sekarang ini tidak dididik etika. Begitu Prof. Jaja, etikanya sangat tidak ada, bahkan cuma 3 hari dia baru kopi ngobrol-ngobrol, kemudian terbit sertifikat hari ke-4 sumpah pengadilan tinggi, jadilah advokat. Aduh, Nanas. Maaf Prof. Jaja, saya advokat reklamasi sudah 50 tahun Pak. Saya praktek hukum itu sejak jadi advokat sejak tahun 1978. Saya tidak populer, tapi karena saya masih punya etika, saya penakut untuk melanggar hukum. Tapi bukan penakut dalam arti kalau hal-hal lain. Demikian Bapak Denny, Dikti, saya kembalikan, mungkin perlu apalagi yang perlu kita diskusikan, kita jelaskan. Lanjut. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah ya, sudah banyak masukan baik dari Pak Ketua dan dari Prof. Jaja, Pak Samsul, Pak Rizky. Ya, pada intinya Bapak Ibu sekalian, kalau melihat hal seperti ini, yang saya dengar adalah dari Peradin, Pak Rambe berjanji untuk memagari Dikti bila ada yang menggugat gitu ya. Terima kasih sekali Pak. Terus yang berikutnya adalah mungkin nanti langkah berikutnya kita perlu menyusun seperti masukan dari Pak Rizky tadi, standar kerjasama, standar outputnya ya, bagaimana jabatannya seperti itu. Betul. Lalu di dalam itu pun mungkin perlu adanya akreditasi perguruan tinggi mana ya, atau prodi dari perguruan tinggi yang memiliki prodi hukum level apa yang boleh membuka program profesi tersebut begitu ya. Nah, dari Pak Jaja tadi sebelum disimpulkan saya bisa menambahkan. Oh monggo silakan Pak. Dari diskusi ini saya mengusulkan pertama ya, untuk prinsip kehati-hatian, walaupun tadi Pak Rambe sudah mengatakan akan memagari Dikti gitu kan ya, kalau ada gugatan-gugatan gitu kan, tetapi karena sesuai dengan prinsip hukum Pancasila gitu kan, saya menyarankan kepada Dikti mungkin semua asosiasi profesi advokat, kalau tadi kata Pak Rambe ada 108 ya, atau setidak-tidaknya yang top-topnya saja yang sudah lama-lama dalam arti bukan operating top, bukan operating top, bukan top, tapi yang sudah gitu kan untuk kegiatan pendidikan profesi advokat. Yang kedua, perguruan tingginya juga mesti disaring terlebih dahulu, karena kalau nggak salah itu masuk prodi profesi ya. Tentunya ketika akan prodi profesi, program itu kepada terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti seperti terjadi bagian diskusi antara perguruan tinggi dan asosiasi profesinya. Yang berikutnya adalah kalau seandainya misalnya nantinya tidak ada kesepakatan di antara berbagai asosiasi profesi, baru ke tahap yang disampaikan oleh Pak Rambe tadi, laksanakan dibuka dengan memilih beberapa poin. Kalau saya sarankan asosiasi perguruan tingginya yang akreditasinya A atau yang unggul terlebih dahulu, supaya standar daripada pendidikan itu terjaga. Karena saya juga tim reviewer di ya, kemudian juga jadi saya hafal betul karena kualitas pendidikan perguruan tinggi mana yang punya
kualifikasi bagus tidak bagus. Cara ini supaya terarah nantinya ke depannya dipilih yang akreditasinya A atau unggul, ya, atau unggul, sehingga ini harus dipahami oleh para pemangku profesi advokat, Radin dan lain sebagainya. Belum semua perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk membuka pendidikan profesi advokat. Saran saya begitu, Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih, ini langsung saya resume saja ya, Prof. Jaja ya, bahwa tadi yang Prof. Jaja sampaikan terakhir adalah terkait dengan undangan ya, OP dari advokat ini ya. Nanti mungkin akan kita fasilitasi ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya untuk melihat OP mana saja, organisasi profesi advokat mana saja yang perlu kita undang gitu ya, untuk penyamaan persepsi atau apalah gitu ya, kira-kira supaya meminimalisir adanya tadi ya gugatan-gugatan dan sebagainya ya. Itu merupakan prinsip kehati-hatian seperti yang disampaikan Prof. Jaja. Terus yang berikutnya mungkin untuk perguruan tingginya mungkin kita bisa tentukan ya, Bapak Ibu sekalian ya, apakah itu cukup akreditasi perguruan tingginya saja, ataukah prodi hukumnya yang memiliki akreditasi A atau unggul gitu ya. Itu kita kita akan bicarakan di pertemuan selanjutnya setelah pertemuan ini masih cukup panjang ya Pak, pertemuannya itu, karena memang kita harus matang dulu nih sebelum membuka prodi profesi advokat ini yang ya mungkin ini sensitif gitu ya bagi sebagian OP begitu ya. Mereka tidak ingin kehilangan atau kesenggol mangkoknya begitu, yang selama ini kan mudah saja sebetulnya untuk menjadi advokat itu. Nah, dengan adanya prodi profesi advokat ini tidak semudah ini untuk menjadi advokat. Makanya mungkin hal-hal yang terkait dengan tadi mangkok mereka itu akan kesenggol, jadi mereka nggak setuju begitu. Tapi nanti kita akan lihat ya, kita sepakat ya dengan pertemuan berikutnya, apakah nanti OP advokat yang lamanya itu mulai tahun berapa ya, terus yang jumlah anggotanya itu berapa besar, mungkin kita sepakati nanti ya, kita fasilitasi. Itu kira-kira yang masukan dari Bapak Ibu expert hukum yang bisa saya rangkum. Bila mana ada masukan lain, monggo ya. Mas Denny, mungkin hanya pertanyaan saja. Sejak Permen 5 terbit, sudah ada belum perguruan tinggi mengajukan prodi itu? Sudah Pak, saya. Perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi universitas. Sudah ada ya, Bapak ya? Sudah Pak Buni Tomo. Mas Samsul, ini belum dibuka Sudah Pak Tomo. Ini soalnya ada dibuka. ini kan belum jadi Kapdirjen. Yang kemarin itu kan masih bentuknya berarti harus segera kita siapkan ya. instrumennya juga belum ada. Oke. Ya makanya yang dibilang Pak Ramli tadi, Pak Ketua, kalau memang kurikulum sudah disusun bersama Pak Jurkun, mungkin harus proses formalnya harus kita tuntaskan dulu, baru bisa dibuka. Waktu itu ya memang kita stop dulu ya, gara-gara banyak keberatan ya. Makasih Mbak. Baik, Pak Denny izin. Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih. Pembicaraan kita sudah mengerucut. Sesungguhnya pada hakikatnya regulasi terhadap nomenklatur Permendikbud itu nomor 5 tahun 2019 sudah matang Pak Denny. Ya. Mau akreditasinya pun sudah ditentukan di situ, dan kriteria organisasi advokat yang patut dan bisa menyelenggarakan prodipa ini dengan kampus juga sudah ada. Ya, sudah diatur semua sudah. Sudah diatur semuanya.
Ya. Nggak ada, tidak ada. Kalau regulasinya sudah cukup kuat, makanya saya katakan kalau ada apa-apa di Kementerian Dikti kita siap. Itu pertama. Kedua, Mantap. mengenai persepsi organisasi advokat. Pak, saya udah setengah abad jadi advokat, Pak. Saya mau duduk dari lapat advokat ini. Seperti yang Bapak katakan tadi. Mangkoknya nanti tersenggol, bisa jatuh pecah, bisa juga berantem. Ini yang kita lawan. Yang ini yang kita lawan. Yang ini yang teruskan. Kita bangun korupsi advokat ini, tolonglah. Coba contoh seperti sekarang saya berikan. Peradi itu sekarang sudah 12. Coba contoh seperti sekarang saya 12 pecahnya. KAI 4 baru gabung kemarin saya persatukan 1 menjadi 3 dan sebagainya, dan itu menciri khas mentalitas orang advokat. Janganlah seperti advokat Romaun Rambe ini. Jadi kalau kalian mari kita organisasi advokat, saya jamin ini akan gagal. Tapi kan penting dasar regulasinya, kata penting apa regulasinya, jalan Pak Samsul, kata Pak Rizky, jalan, gak ada urusan. Kalau untuk disamakan persepsi, gimana menurut pendapat kalian? Mohon maaf, ucapan dari mulutku. Advokat ini semua. Nggak tahu apa saya katakan. Nggak mungkin itu. Tapi kalau regulasi sudah lengkap, tujuan baik membangun advokat profesional daripada seperti membiarkan keadaan sekarang. Kalau itu kalian mungkin melalui saya akan bawa beberapa organisasi advokat ke situ. Bisa. Tapi kalau yang sudah advokat Sontoloyo, coba bayangkan pasal 22 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 jelas setiap advokat memberikan bantuan hukum gratis. Ada nggak sampai sekarang? Kecuali Pradin. Kalau anggota saya tidak mau membela, tidak mau mengurus perkara rodeo hukum yang masukkan gratisan itu, saya pecat. Cuma saya, uang. Mana Pradin, mana yang lainnya semua. Makanya saya butuh nomenklatur ini diresmikan. Yang ada sekarang terjadi mafia hukum, bahkan industri hukum kata Mahfud MD. Ini lagi saya minta audiensi dengan beliau, saya minta jawaban. Sekarang ini kita saya seorang penegak hukum, bukan takut. Jadi kalau sudah mempunyai regulasi yang kuat, nomenklatur yang kita miliki sekarang jalan. Jadi kalau sudah mempunyai regulasi nomenklatur yang kita terima nggak terima jalan. Kalau nggak begitu, itulah namanya membangun segala konsekuensi. Namun nanti saya akan lakukan pendekatan. Kalau sudah launching, saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya. Ini loh maksudnya, begini caranya. Namun nanti saya akan lakukan pendekatan. Daripada sekarang ini mereka hanya modalkan 2,5 juta prop jajah. Sudah bisa jadi advokat. Organisasinya pun dah jelas. Tapi kalau di Permendikbud pun dah jelas. Nomor 5 tahun 2019 jelas. Tapi kalau di Permendikbud nomor 5 tahun 2019 berbadan hukum. Pengurusnya berpengalaman. Kalau nggak berpengalaman tolak. Itu kan kompetensi Dirjen Dikti. Ini harapan saya. Mungkin wakil saya sebagai wakil ketua umum ada yang mau menambahkan, silakan Pak Frans atau Pak Budiman. Pak Budiman. Ya. Ada menurut tambahkan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Ya. Saya advokat Budiman Baginda Sagala, sarjana hukum, magister hukum, master advokat. Bahwa saya mengikuti sedang awal muasalnya benar bahwa
sebenarnya sudah selesai pada tahun 2020 mengenai legalitas mengenai prodi profesi advokat ini. Akan tapi kalau saya lihat dari pembicaraan sekarang kita seolah-olah mundur lagi karena mengenai organisasi advokat lainnya pada saat itu keberatan mereka hanya mereka supaya diberikan waktu 1 tahun lagi untuk mengadakan pendidikan singkat tersebut, bukan mereka menolak yang sebenarnya. Dan pada akhirnya seperti KAI sudah setuju mau ikut dan beberapa organisasi advokat lainnya. Nah, masalahnya sekarang kapan kita mulai? Yang jelas kemarin itu masalahnya sedikit adalah soal peraturan Menteri Kemendikti nomor 5 itu kemarin itu ada sedikit beberapa perbaikan redaksi dan menurut Menteri pada saat itu sedang direvisi. Akan tapi kita tidak tahu sampai di mana revisi sampai sekarang. Nah, artinya begini, bahwa memang prodi PPA ini sudah sah akan dilakukan sebenarnya pada saat itu dan sudah dirancang semua dengan segala kurikulumnya dan Pradi sendiri sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, semakin lama kita memulainya, maka semakin banyak masyarakat yang dirugikan, yaitu masyarakat pencari keadilan, karena tidak mampunya advokat yang pendidikannya 3 hari tadi menanganinya. Jadi oleh karena itu kita mohon supaya kita bersama-sama sepakat untuk melaksanakan prodi PPA ini. Jadi kita kelihatannya tidak ada alasan untuk menunda lagi, apalagi mengumpulkan kembali profesi advokat atau organisasi advokat lainnya. Karena mereka ini memang sepertinya ya, harus kita mulai dulu baru mereka melihat. Kalau mereka melihat ini benar, mereka akan tetap tunduk pada peraturan. Tinggal satu langkah lagi nanti kita buat, yaitu bahwa kita memohon kepada Ketua Mahkamah Agung supaya hanya memberikan sumpah kepada calon advokat yang sudah mendapatkan prodi PPA ini, yaitu dibuktikan dengan sertifikat yang sudah ada di dalam pusat data kependidikan. Waktu itu seperti itu pendapat Johannes Gunawan, Prof, yaitu supaya di pusat data sana itu ada yang sudah mengikuti pendidikan prodi PPA ini. Jadi hanya boleh disumpah. Selain itu tidak disumpah, maka akan otomatis semua akan mengikuti program ini. Jadi dengan demikian perguruan tinggi pun akan enak menjalankan program ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budina, Pak Abdul. Ya, alhamdulillah dari penyampaian Pak Ketua tadi terkait sudah ada sebetulnya rambu-rambunya di peraturan advokat tadi. Itu mungkin nanti yang kita jadikan standar-standar ya Pak ya, dalam
memproses untuk pembukaan program studi profesi advokat gitu ya. Karena saya bukan orang hukum dan saya tidak paham Pak di dalam peraturan perundangan terkait dengan advokat tadi Pak. Nah, perlu kiranya nanti ada pertemuan lanjutan. Ini kan pertemuan dengar pendapat Pak sebetulnya antara tim hukum Dikti ya dengan di sini Pradin sebagai pengusul untuk program studi profesi advokat. Ini baru ini tidak mundur Pak sebetulnya, tapi malah yuk kita mulai lagi untuk merealisasikan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya ya Pak, gitu dengan lebih matang. Kalaupun nanti tentunya saya perlu menyampaikan ini kepada Pak Direktur dan Pak Dirjen ya, gitu ya, dari hasil rapat ini Pak, gitu. Mudah-mudahan ada arahan dari Pak Dirjen terkait dengan nanti mengumpulkan asosiasi dan sebagainya. Kalau Pak Dirjen itu memberikan arahan yang tidak perlu, kita akan jalan sesuai. Karena memang, tapi perlu saya sampaikan juga bahwa dari sisi peraturan perundangan advokat itu sudah jelas sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk standar ya Pak ya, atau instrumentasi lah atau apa. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita akan proses lanjutan ya pertemuan kita untuk merealisasikan prodi profesi advokat ini sesegera mungkin, gitu ya Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu, terima kasih atas sumbangsi pikirannya. Nanti kami akan undang proses lanjutan ya pertemuan kita, mungkin bisa dengan Pak Dirjen atau dengan Pak Direktur sekalian. Itu kira-kira Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan dari kami fasilitator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Pak Rambe, awas jangan pecah nih. Pradin jangan pecah Pak Rambe. Insya Allah Pradin di bawah komando saya aman Pak. Yang kemarin yang terakhir cuma 1, jadi jadi 3. Bicara bebas dulu ya Pak Denny, izin. Monggo Pak, monggo silakan. Jadi sekarang yang paling terbesar bukan kata saya Pak Jaja, kata saya bahwa sekarang pimpinan ini yang paling terbesar katanya. Kenapa demikian? Karena Pradin kita kasih verifikasi dari Sabang sampai Merauke dan Prof Jaja juga bahwa yang MOU yang mengajukan fasilitas keuangan di pengadilan itu ya kita terakhir di Madin dan yang mendapat anggaran dari negara pun ya kita kasih dapat anggaran tiap tahun dari Kemenkumham dan Madani BPN. Berapa itu sekarang? Sekarang berapa dikasihnya? Ya? Hampir 100. Hampir 100 provinsi. Untuk berapa perkara? Untuk jumlah anggaran dari APBD itu 100 kurang. Untuk investmen anggaran per perkara itu 5 juta. 5 juta, ya lumayan ya buat pos lah. Bukan lumayan lagi Pak, lumayan lagi Pak, lebih besar gajinya anggota saya di Pradin daripada hakim. Itu gajinya sekian, kalau kita kan gampang, 1 bulannya aja dapat 10 perkara sudah 50 juta kan Pak. Negara untuk itu. Makanya kita difasilitasi oleh Mahkamah Agung. Jadi sehingga yang sering masalah ini sekarang tiap hari melamar ke ruangan pos ke Pradin. Tapi begitu kita tes nggak ada kemampuannya, kita periksa legalitasnya sudah punya bas, punya legalitas sebagai advokat. Astaga, ini yang menyakitkan hati ini.
Bagaimana mereka memberikan pelayanan? Soalnya undang-undangnya terlalu mudah itu Pak. Cukup dengan dapat pengesahan dari Kumham, maka tidak ada kewenangan untuk menolak pengadilan tinggi untuk melantik Pak, menyumpah. Itu yang mestinya oleh Bapak itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jangan yang ininya, yang dikinya. Itunya itu yang digugat. Ya, Bisnis ini